Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama karunia kesehatan, panjang usia, karunia beribadah, iman yang paling utama, bimbingan ke jalannya, dan selalu memberi perlindungan dimanapun kita berada. Semoga kawan-kawan sekalian, kita semua mendapatkan itu setiap saat. Saudara sekalian, kembali kita hadirkan suatu penjelasan yang amat menarik, narasi yang merupakan bagian dari dialog Capres-Cawapres yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah kemarin tentang kesetaraan di sektor pendidikan yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan menjawab beberapa pertanyaan dari panelis yang berkembang, dari panelis yang ditanyakan kepada mereka. Yang akan menarik saudara sekalian adalah menurut saya dan tidak terpikirkan oleh yang lain dan bahkan termasuk berani, yaitu tentang bagaimana beliau ingin menyetarakan antara sekolah-sekolah swasta dengan sekolah-sekolah negeri di tingkat STK sampai ke perguruan tinggi. Satu, yang kedua, dia juga ingin melihat yang memang mungkin selama ini kita di luar ini kita dan kita biasa saja adalah tentang beliau ingin beberapa hal yang terkait dengan masalah perguruan tinggi atau sekolah, termasuk juga rumah sakit atau kegiatan atau lembaga-lembaga sosial yang selama ini banyak membantu pemerintah, termasuk juga membantu melayani masyarakat, urusan-urusan kehidupan masyarakat, terutama rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, itu akan diberi treatment khusus dalam kaitan masalah pajak dan lain sebagainya. Ini luar biasa, sebuah terobosan luar biasa, dan kalau ini gagasan ini, dan memang ini sudah dipraktekkan ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, misalnya pembebasan PBB terhadap tokoh-tokoh yang dianggap punya jasa, termasuk para guru-guru, para pensiunan, terhadap rumah-rumah mereka. Dan ini akan diperluas kepada pemberian pemberian subsidi atau semacam subsidi atau gratis terhadap lembaga-lembaga pendidikan mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi, termasuk juga rumah sakit, bahkan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ini luar biasa, yang mesti ini seorang pemimpin yang begitu jeli memikirkan itu, bahkan tanah negara disiapkan untuk kepentingan sosial, kepentingan pendidikan, kepentingan rumah sakit misalnya, untuk pelayanan masuk kepentingan sosial, disiapkan untuk kegiatan-kegiatan itu. Tanah negara. Beliau mengatakan bahwa daripada itu investor kita kasih mereka, kan bisa tanah kita bisa hilang. Tapi kalau ke lembaga pendidikan, ke rumah sakit, ke puskesmas atau lembaga ke panti jompo, misalnya bank panti-panti dan sebagainya untuk mengurusi urusan warga kita, tidak mungkin itu hilang tanah-tanah negara itu. Luar biasa yang selama ini kita tidak pikirkan, dan dia pikirkan, dan beliau kelihatan mendapat apresiasi yang luar biasa secara ini dari pendengar atau dari peserta diskusi atau peserta dialog, baik dari panelis maupun dari mahasiswa dan guru-guru yang ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Berikut ini kita coba lihat bagaimana jawaban Anies terkait dengan soal kesetaraan di sektor pendidikan maupun sektor-sektor sosial yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan menambah keyakinan supaya kita jangan salah memilih, tapi memilih pemimpin yang peduli terhadap rakyat seperti yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, nomor satu, kesetaraan tadi. Ke depan sekolah-sekolah swasta, universitas-universitas swasta, menurut kami harus dibebaskan dari PBB atas tanah mereka. Nol. Harus nol. Kenapa? Tanpa ada kampus swasta, tanpa ada sekolah swasta, kita nggak cukup untuk menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus, semua yang sifatnya sosial, termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, itu nol PBB-nya. Yang kedua,
semua yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ini, mereka dibiarkan untuk tetap mengajar di swasta karena mereka adalah guru-guru yang mengajar anak Indonesia. Itulah yang saya maksud dengan diskriminasi. Kenapa? Kalau mereka menjadi guru di swasta, seakan-akan ini biar bukan Indonesia, harus dikembalikan ke pemerintah untuk menjadi Indonesia. Tidak, dia bisa di swasta dan negara tetap bisa menghargai mereka. Karena udah investasinya swasta, yang sudah mendidik, yang sudah menjadikan mereka dokter, tahu-tahu dipindah oleh negara. Justrunya harus dibalik, negara harus investasi kepada dosen dan guru swasta supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi diubah tuh cara pandangnya. Lalu banyak sekali perguruan swasta, mengapa mahal? Karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah. Dan tanah itu selalu komponen termahal. Betul tidak Pak Rektor? Semua sekolah swasta biaya paling besar apa? Tanah. Jadi kami ke depan ingin tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan oleh swasta, selama itu dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kenapa? Loh, apalagi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sudah mendidik bangsa Indonesia sebelum negeri ini ada. Kenapa sesudah ada negara justru berbalik? Kita ini pelit sama rakyat kita sendiri. Kita ini pelit sama swasta kita sendiri. Mereka mendidik anak-anak kita, bukan mendidik orang asing. Mereka mendidik bangsa kita sendiri. Jangan pernah bedakan swasta dan negeri. Tanah negara itu dipakai oleh swasta tidak hilang. Kalau itu dipakai oleh investor asing malah bisa hilang. Tapi kalau dipakai oleh swasta nggak mungkin hilang. Jadi bayangkan kalau sekolah pendidikan kelas seluruh Indonesia tidak terbebani oleh belanja tanah di awal, maka SPP-nya akan murah, biaya sekolahnya akan murah. Itu dirasakan oleh seluruh keluarga-keluarga kita di Indonesia. Baik. Jadi kita ingin mengubah itu Pak, sehingga negara itu hadir bukan hanya dengan bantuan secara fiskal, tapi negara hadir mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perguruan swasta, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sehingga mereka bisa mengurangi beban untuk keluarga-keluarga kita di Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Anies.